Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di Hokol Puff Inc. Fresh Day Party. Hari ini kita ngadain Fresh Day Party di ini Teh Kopi Hidden Beer Backyard di Jalan Kemuning nomor 8. Jadi buat teman-teman yang nanti juga nonton di YouTube, mungkin pasti bakal datang ke sini. Lu kalau mau ngopi-ngopi, mau ngebir santai juga bisa banget di sini. Sambil nunggu guest star kita siap-siap kali ya. Kita pengen ngasih tahu dulu nih. Di sini tuh ada acara apaan sih? Jadi kita dari Hokol Puff Inc. bikin Fresh Day Party tato on the spot gitu, yang nanti kita bundling juga sama menu-menu di sini. Kayak bundling pertama itu ada 350.000 dapat 2 tato, dapat minuman dari ini Teh Kopi dapat 2. Terus di bundling yang keduanya kita ada harganya 450.000 dapat 2 tato, dapat soju, dapat bir, dapat rokok. Wah gila kan? Gak mungkin banget gitu kalau misalnya kalian nggak pengen gitu nato dapat minuman, dapat apa. Sama kita juga mau ngingetin buat teman-teman yang mejanya masih kosong, mungkin kan masih belum jajan nih, belum minum, bisa beli kopi di sini di Teh Kopi atau pesan bir di Hidden Beer Backyard. Dan di sini juga ada Hidden Kitchen, itu buat yang pengen ngemil-ngemil atau makan berat juga bisa banget sih. Jadi di hari ini tanggal berapa sih? Tanggal 7 ya? Oh ya, tanggal 7 kita ini acara puncak dari Fresh Day Party di Hidden Beer Backyard. Dan kita juga kedatangan bintang tamu Ical dari 510 Kilns. Dan maksudnya kayak teman-teman yang emang mantengin si Kilns sama 510 pasti tahu banget sih dia kayak gimana. Jadi nggak usah lama-lama, Ical boleh masuk ke sini. Ical, tepuk tangan dulu dong buat Ical. Aduh gila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya ini momen awkward banget sih Pak. Maksudnya kayak buat tiap hari ngedengerin si Overdose, dan sekarang lo dengan 510 Alive-nya yang gila banget gitu. Jadi kayak, ini jujur aja gue nervous coy. Gue juga. Buat sini banyak abang-abangan tato. Lo nanti siap disiksa di sini. Siap. Wow, asik. Jadi kan ada, oh iya, sebelumnya gue juga belum kenalan ya sama teman-teman kan. Gue ada kemarin dari Hokol Puff Inc. Dan di sini gue duduk sama Ical, vokalis dari 510 Kilns. Tepuk tangan sekali lagi ya buat Ical ya. Thank you. Jadi kan ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak binal Pak. Bisa. Kenalin dulu dong buat teman-teman, kan mungkin ada yang belum tahu nih Ical itu siapa sih? Sebelumnya terima kasih udah ngajakin gue main di sini. Senang banget ditato lagi. Mantap. Setelah sekian lama ya udah, nama gue Faizal Halim Permana. Kalian bisa panggil gue Ical. Gue vokalis di Kilns dan 510. Gitu. Terus kalau si music pop itu proyekan lu sendiri apa? Ya itu jatuhnya kayak solo gitu sih sebenarnya. Cuman musiknya digarap sama drummernya Kilns, si Gama. Dibantuin sama dia lagi. Itu jadi kayak untuk apa? Kalau udah pengar telinga gitu. Udah pengar sama distorsi gue larinya ke situ. Musik pop bener ya. Terus buat sekarang kan lagi masanya pandemi kan. Kegiatan lu sehari-hari itu ngapain sih? Nah, gara-gara pandemi ini kegiatan sehari-hari itu lebih kreatif di bikin lagu sih. Soalnya kan udah ada 2 band nih, jadi kerjaan makin banyak. Kerjaan bikin lagu. Ya kadang bikin lagunya si 510, bikin juga lagunya si Kilns. Soalnya kita ya 2 band ini lagi sama-sama garap album gitu. Tapi emang si 510 ini tuh baru lo bentuk apa gimana sih? Sebenarnya kalau 510-nya baru, cuman dengan lagu-lagu yang lama. Nanti kita bahas. Oke. Sebelum kita lanjut ke perjalanan karir lo, terus gimana cerita lo tentang tato segala macam, kita pengen kenalan lebih dekat nih. Ceritain dong, maksudnya kayak zaman masa kecil lo seperti apa, pola pendidikan yang diterapkan sama orang tua lo seperti apa gitu kan. Kita pengen tahu banget nih kan. Apa lo tipikal anak yang suka bolos pas ngaji apa gimana gitu? Ya
Gue lahir di keluarga, gue lahir di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di keluarga yang bisa dibilang ini sih, emang into sama musik. Jadi kayak tiap hari libur atau hari Minggu tuh selalu play VCD lagu-lagu gitu lah, lagu-lagu. Kebanyakan nyokap sama almarhum bokap yang sering putar lagu lah tiap libur gitu. Ya jadi sebenarnya gue nggak jauh dari musik, tapi sebelum di musik gue fokusnya malah basket dulu gue. Basket banget gue dulu. Sampai sekarang juga sebenarnya kalau ada yang ngajakin main, pengen aja main basket sebenarnya. Gitu. Ayo saya juga kebetulan anaknya kan olahraga banget ya, saya cinta basket, saya cinta siapa sih pemain basket aku nggak tahu. Michael Jordan siapa? Begitu kayak ceritain dong kayak zaman lu sekolah gitu, waktu zaman SD, SMP, SMA lu apa tipikal yang kayak bandel gitu kan, kayak anak-anak yang suka duduk atau anak-anak yang suka duduk di depan yang mangut-mangut kata guru kan. Terus zaman SD sampai SMA tuh. SD sampai SMA ya. Kalau SD sih gue termasuk anak yang biasa-biasa aja sebenarnya. Cuman sering ini aja, pokoknya kalau kegiatan ekskul gue nomor 1 lah pasti gitu. Maksudnya selalu ikut tuh ekskul gitu. Berarti lo tipikal anak yang aktif gitu ya? Aktif banget. Pokoknya gue kalau udah main layangan atau apa segala macam itu gue suka banget tuh main yang keluar gitu. Dari merpati. Nah kalau itu enggak. Lebih ke burung beo. Itu SD ya gitu sih, standar aja sih, nggak ada yang gimana SD. Pas SMP gue udah kenal basket di situ. SMP udah kenal basket. Ya fokus basket sih sebenarnya, dari SMP sampai SMA itu fokus basket. Terus kenapa sekarang lo malah jadi di musik tuh? Nah itu emang apa ya? Gue di basket itu mencari ini, gue bisa sampai mana nih di basket gitu. Dan kebetulan waktu SMA gue sempet jadi ya pemain bukan timnas sih, pemain apa ya? Pokoknya mewakilin Kalimantan Tengah di Porseni dulu waktu itu, Porseni. Gokil juga. Ke Jakarta waktu itu main basket. Terus pernah dapat MVP juga waktu SMA. Terus kayak gue ngerasa udah cukup nih gitu. MVP Mobile Legends. Bukan. Ya, jadi gue kayak kayaknya udah deh gitu. Terus tapi dari SMP ke SMA itu tiap kayak perpisahan gitu gue selalu ngeband. Tapi dulu gue gitaris dulu, main gitar gitu-gitulah. Tapi pas diseriusinnya tuh pas kuliah sebenarnya. Pas kuliah sebenarnya. Iya, kuliah. Lo kuliah di mana? Di sana juga, di Universitas Palangkaraya. Universitas Palangkaraya. Kira di Bandung gitu. Oh enggak, gue di Bandung baru tahun 2018 sih. Terus ngapain lo jauh-jauh dari Kalimantan kemari? Nah itu demi karir ya, bagus dong. Iyalah, gimana sih? Oh ya, buat kita mau ngingetin sekali lagi ya, buat teman-teman yang mungkin mejanya masih kosong, yang belum jajan, bisa banget nih jajan di Hidden Kitchen. Kalau yang pengen ngebir, pengen mimi santuy, bisa ke atas ke Hidden Beer Backyard, atau pengen ngopi bisa ke ini teh kopi. Oh iya, dan hari ini kita disponsori oleh Kestal Saidi buat baju kita. Keren banget kan? Tidak mungkin saya memilih Kestal kalau bajunya tidak keren. Jadi mohon maaf kepada Bang Ulil Bos Kestal, tolong bulan depan diperbanyak lagi kaosnya ke kita ya. Lanjut. Udah sampai mana kan? Udah sampai lo kuliah nih, kuliah. Oh, mau kuliah. Iya. Lo kan mulai serius di musik tuh pas kuliah nih. Pas kuliah semester 2. Semester 1 sih. Pokoknya semester 1 udah ikut gigs gitu lah, gigs di skena di Palangkaraya waktu itu, ikutan ya band regis, terus kadang bandnya nonton band juga gitu-gitu, dari yang nggak ada dibayar gitu bahkan gitu-gitulah. Seru sih. Ya. Tapi itu kuliah lo kelar apa berhenti tengah jalan? Berhenti di tengah jalan. Kita senasib Pak. Kebetulan saya juga kuliah cuma 1 semester. Oh, karena saya sudah merasa pintar Pak.
Lanjut nih, kayak gue pengen ngebahas kayak perjalanan karir lo dulu nih. Kan setahu gue dulu band lo tuh si Slap It Out kan. Yes, benar banget. Slap It Out begitu lama gak kelihatan, tiba-tiba sekarang di Kills dan sekarang bikin 5 Jelasin dong, maksudnya ceritain dari awal zaman lo di Slap It Out, terus masuk ke Kills, terus sekarang bikin 5 segala macam. Jadi si Slap It Out itu terbentuk di tahun 2010 sebenarnya. 2010. Iya, 2010. SMA sih itu ya, jadi band SMA gitulah. Band SMA gitu, ternyata 2010. Waktu itu cuman genrenya tuh waktu itu masih punk rock. Kita suka cover-cover Sum 41, Green Day, gitu-gitulah. Sampai akhirnya si dua personil ini, si drummer sama bassist gue itu sekolah di luar. Di luar Kalimantan maksudnya. Iya. Ya setelah mereka itu gue sendirian kan, jadi ya gue narikin anak-anak yang band-band sepantaran di skena waktu itulah. Iya. Jadi situ ada Abong, ada Ipin, ada Reynold, ada Zaidi sama gue dulu. Gitu. Kita berlima lah gitu. Ngeband sampai ya lumayan lah menurut gue sih. Slap It Out. Kita pernah main di Hammer Sonic 2017, kita pernah main di Hellprint 2018, terus tour Bali gitu-gitulah. Baru akhirnya move ke Bandung di 2018 itu setahun tuh. Dan itu waktu main di Hammer Sonic tuh lu satu-satunya band dari Kalimantan ya? Iya. Gokil sih, maksudnya kayak harusnya kayak pemerintah tuh bisa mengapresiasi gitu kan, kayak buat putra-putra daerah nih bisa main di event-event skala internasional nih kan. Iya. Jadi tolong kepada pemerintah Kalimantan. Sudah telat. Sudah telat cukup. Ini putra daerah kalian ini sangat berpotensi ini. Bahkan si Ical ini digadang-gadang sebagai Oliver Sykes-nya Indonesia. Gila loh, Lebih ke Oli Top One sih. Oli Top One, gue enduro. Nggak masuk. Oke, saya ngerti. terus nih, kayak itu kan cerita lo di Slap It Out gitu kan. Terus si Slap It Out itu kemana dan akhirnya lo gimana ceritanya bisa masuk Kills gitu? Iya, jadi di 2018 itu kita memutuskan hijrah ke Bandung. Di situ ya pengen inilah, maksudnya pengen ya kita membuktikan gitu, kita kalau dari daerah tuh bisa sebenarnya asal ada kemauan dan ya sudah satu visi misi lah gitu. Emang bener-bener pengen hijrah gitu, pengen tahu juga skena di luar itu kayak gimana, di Bandung, di Jakarta gitu. Soalnya dulu gue waktu tahun berapa ya, zaman kuliah yang nggak kelar itu. Zaman kuliah itu gue cuma bisa nontonin band itu di YouTube gitu, nontonin Revenge to Fate, nontonin For Revenge dan you name it lah, pokoknya band-band itu gue cuma bisa nontonnya di YouTube dulu. Jadi ya di situ gue punya pikiran kayak suatu hari gue bakal main di sini lah gitu, pengen gue. Dan itu yang membuat gue jadi kayak semangat bikin lagu gitu. Jadi gue tumpahin semuanya di album pertamanya si Slap It Out itu. Dan alhamdulillah kita main. Yang nggak kepikiran tuh si Hammer Sonic sebenarnya. Gue nggak pernah follow Hammer Sonic. Soalnya gue nggak mungkin ini skala internasional gitu. Ini event metal terbesar di Asia Tenggara. Nggak mungkin gue main di sini. Nggak usah gue follow dulu gitu. Sama band gue juga nggak usah gue follow. Nggak mungkin. Jadi gue follow kayak event lokal kayak Jaklot, Hellprint dan lain-lain gitu yang bener-bener pride banget lah gitu. Jadi cuma bisa nontonin di situ aja. Ternyata tiba-tiba si Hammer Sonic ini ada kayak tim talentnya lah gitu. Dia ngabarin lewat via inbox Facebook. Ya gue kira hoax tuh dulu. Kayak tolong apakah si Slap It Out ingin menjadi line up di Hammer Sonic 2017? Kalau bersedia tolong isi biodata apa segala macam terus kirim demo. Gue awalnya kira nggak mungkin nih bercanda nih, bercanda nih abang. Nggak expect sebelumnya kan? Iya, nggak expect kan. Udah pokoknya, tapi gue positive thinking aja. Mungkin lah gitu. Tapi yang nggak tahu lah, pokoknya terserah aja. Yang penting kita, at least orang notice band kita nih gitu. Gue bodo amat dari mana gitu. Ya udah, gue
gue kirim demo dan lain-lain itu. Oke, katanya udah diterima, ditunggu 2 minggu nanti bakal diupload di Instagramnya Hammer Sonic. 2 minggu tuh, 2 minggu itu saya pusing. 2 minggu Anda pasti deg-degan ya? Deg-degan, makanya di situ gue mikir kayak, ini beneran gak sih? Gak mungkin lah gitu. Masa debut pertamanya langsung ke sini kan gak mungkin banget nih gitu. Gila, gila. Dan 2 minggu berlalu, diupload lah itu. Slap It Out mewakili Palangkaraya untuk perform di Hammer Sonic 2017. Anjir, gokil. Muntah gue saking bohong nih gak mungkin enggak. Ya gitu pokoknya di luar ekspektasi sih. Makanya gue thank you banget sama Om Rafael sudah memberi kesempatan kepada saya dan band saya. Gitu. Wow. By the way, kita dari tadi ngomongin Revenge the Fat, ngomongin For Revenge. Yeah. Kita hari ini kedatangan gitarisnya nih. Halo Bapak Cikal, selamat datang. Tepuk tangan dulu buat Cikal. Selamat datang Pak. Silakan minum-minum dulu Pak. Kita lanjut ngobrol lagi ya Pak. Lanjut nih. Setelah si Hammer Sonic, yes. akhirnya lo udah mulai naik. Ya. Tiba-tiba ada kabar ini sakit kemana nih? Begitu kesini-kesininya, loh kok ini orang ada di Kills gitu kan? Ya jadi ya setelah yang 2018 itu di hijrah ke Bandung, ya di situ pertama kalinya gue merasakan ada problem internal. Gitu. Soalnya kayak ya lu tau lah maksudnya setahun nih bareng-bareng gitu kan. Maksudnya sifat-sifat yang kita awalnya nggak notice dulu keluar gitu kan, mulai muncul karakter asli dari personal gitu ya gitu yang ya apa ya which is okay sebenarnya, cuman ya gitu akhirnya ada suatu problem yang membuat kita harus balik lagi ke Palangkaraya waktu itu. Jadi ya iya sih balik ke Palangkaraya waktu itu, langsung bikin homecoming show gitu lah di Palangkaraya waktu itu. Ya dan itu berlanjut hampir setahun. Di 2019 itu di situ nggak ada progres apa di Slap It Out ini. Jadi ya gue juga sempat bingung, gue malah kepikiran anjir tau gitu gue kelarin kuliah gitu terus gue kerja gitu PNS kayak gitu sempat mikir kayak gitu udah. Cuman datang nih si Ari Kills. Dia langsung nge-WhatsApp gue kayak, Jal, lo mau nggak jadi vokalis tetap di Kills katanya. Itu gue bingung juga kan maksudnya gue baru balik dari Bandung nih gitu. Ya harus mikir-mikir dulu gue bilang nggak mungkin kayak langsung gitu. Jadi gue tanya-tanya sama orang-orang terdekat gitulah gitu. Minta sarannya kayak gini. Terus gue minta saran juga sama si Pras kan yang Slap It Out juga, dia di Bandung juga. Wah sikat Cal katanya gitu. Maksudnya ini bakal nge-up si Slap It Out-nya lagi gitu. Gue bilang. Akhirnya ya udah kalau emang si itunya setuju, ya udah berangkat nih, gas nih gue nih gitu. Tapi gue baru ngobrol itu sama Pras, belum sama anak-anak yang lain. Nah, ternyata anak-anak yang lain itu nggak setuju sama keputusan gue gitu. Ya akhirnya ya daripada apa ya, menurut gue pengen jalan dua-duanya kayak sekarang inilah gitu. Kayak masa si Fight One sama Kill jalan bareng gitu. Maksudnya itu kayak nolong juga kan sebenarnya buat bangkit lagi gitu. Cuman yang entah kenapa mereka nggak setuju, jadi gue hormati keputusan mereka, tapi gue ingin tetap bermusik. Akhirnya gue milih Kills. Gitu. Dan emang sebenarnya ya menurut penilaian gue pribadi gitu ya, kayak talent lo tuh di Kills tuh wah gila. Gue bisa bilang lo tuh salah satu musisi paling sinting gitu. Sinting? Serius men. Overburst sama Angam gue tiap kali denger serius. Wah, thank you. Terus kayak pas lo mulai di Kills nih, kan kayak waktu itu ada mereka tuh ada problem internal yang emang kayak gosip dan segala macam. Yang sebenarnya jujur gue nggak akan ngebahas soal sana, cuman cara lo nanggepin si netizen ini nih, kan pasti nggak sedikit kayak yang pro atau kontra kan. Nah yang cara lo ngadepin yang kontra ini gimana nih? Oh ini kenapa followersnya ganti aja bro? Anda belum tahu talenta yang sekarang seperti apa orang? Ya, to be honest sih gue tipe orang yang ini pokoknya pas gue masuk namanya udah Kills kan, itu otomatis di branding. Jadi gue
apa ya, gue tipe orang yang bodo amat sama masalah itu pokoknya urusannya personel lama, gue nggak mau tahu lah urusan kayak gitu. Soalnya ya gue datang as a apa ya, vokalis Kills nih, vokalis Kills, dan gue bikin lagu baru di Kills gitu dengan musik yang baru gitu. Jadi ya gue nggak peduli sih sama masalah itu. Jadi yang mau orang bilang kayak gimana, gue sebenarnya yang ngejawabnya pakai karya aja sih sebenarnya, bikin lagu aja terus gitu. Daripada lo ngabisin energi buat kayak nggak punya. Iya bener nggak sih? Maksudnya gue kan skrip ya, Yep. capek gitu. Ditambah ngurusin netizen makin capek gue. Bener. Malas banget. Mohon maaf kepada anda netizen. Tidak jadi. Gak apa-apa, terus Buatlah dia makin terkenal. Buatlah dia makin semangat buat berkarya. Nah, ini sebenarnya kayak lebih pertanyaan gue secara personal sih. Itu si Overdose sama Nam itu siapa yang bikin, dan itu maksudnya lu dapat inspirasinya dari mana gitu? Oke. Ya jadi pas gue masuk Kills itu sebenarnya dari akhir Agustus gue udah masuk Kills, sudah garap video klip 6 waktu itu. Yep. Jadi gue datang itu maksudnya ya masa gue datang nggak bawa apa-apa nih gitu, cuman tiba-tiba nyanyi doang gitu. Tapi gue bawa lagu, gue bawa materi, gue bawa si Nam itu gitu. Ya gue bikinnya tuh gue bikin lagu itu tuh setelah si Ari ngabarin kan, si Ari ngabarin yang pengen gue jadi vokalis Kills gitu. Ya gue sambil mikir itu sambil apa ya, kayaknya bisa dicurahkan ke lagu gitu. Akhirnya jadilah Nam gitu. Sebenarnya anak-anak tuh kemarin udah nyiapin kayak berapa lagu ya, Karma sama Hard Feelings itu mereka udah nyiapin sebelumnya. Cuman ya setelah gue gue bawa Nam nih gitu. Mau gue ada materi gitu, gimana menurut kalian gini. Oke gitu, semua pada positif, dan itu akhirnya jadi single pertamanya Kills sama gue. Yang di react sama si Andi Rif juga kan. Iya. Om Andi Rif, wah gila tau. Gue ngeliat di Instagram gitu kan, di react sama Om Andi Rif begitu. Kayak dengerin lagunya tuh kayak anjir, ini emang sinting lagu-lagunya sinting sih, serius. Tepuk tangan dong buat Ica. Thank you. Nah, sebelum ke pembahasan yang selanjutnya, kita juga mau ngingetin sekali lagi buat yang di sini nih, buat yang tabelnya masih kosong, masih belum jajan, ayo dong pada jajan. Di sini ada Hidden Kitchen buat yang pengen ngemil. Iya, gue buat bisa yang makan tadi. Enak banget. Cakep kan? Cakep. Buat yang pengen ngebir santuy bisa ke Hidden Beer Backyard. Buat yang ngopi bisa ke Ini Teh Kopi. Jadi banyak banget variannya di sini. Jadi buat kalian yang nggak jajan di sini, rugi lah kalian. Di sini tuh cheapest beer in town. Yes sir. Wow. Nah, itu kan tadi kita bahas games nih. Yes. Terus si 5-1 nih, tiba-tiba muncul si 5-1 nih. Yang gue lihat awal sebelumnya, anjir, ternyata Slap It Out dari fresh nih. Ya, emang kayak gitu. Maksudnya emang gitu. Iya, jadi gue di Kills itu udah menelurkan berapa lagu? 6 Feelings, Karma, Overdose, sama ini yang terbaru kemarin si Luis Suarez. Ya, jadi udah 5 lagu. Setelah itu gara-gara pandemi semua ini, pandemi yang bikin semuanya runyam di berbagai lini ya. Iya. Gak cuma musisi dan siapapun kena gitu. Ya di situ kayak mulai berasa aja setelah kan panggung virtual sekarang gitu. Jadi kita ngejajal panggung virtual sama Kills itu ya udah kemarin udah kayak hampir semua lah gitu. Udah hampir semua. Jadi tapi abis itu kayak bulan puasa juga, terus lebaran si anak-anak pada mau balik katanya gitu. Ya udah pada balik kampung kemarin, pada si Ani ke Bontang, si Gama ke Palangkaraya juga. Tapi gue enggak. Gue mikir waktu itu kayak kayaknya ada yang kurang deh gitu. Maksudnya apa yang kayak belum ada yang harus gue lampiasin nih gitu. Gue pengen apa ya? Pengen teriak-teriak lagi gitu. Pengen teriak gitu. Kayak pengen melampiaskan emosi apa segala macam gitu. Ternyata kebetulan si Pras waktu itu, si Pras kan udah di Bandung, dia langsung ngabarin, Cal, gimana kalau kita garap si 510. Jadi maksudnya kita ngejalanin si band ini lagi gitu. Seru juga sih nih, maksudnya kayak ini kayak membangkitin ini lagi nih, maksudnya kayak semangat nih gue nih gitu. Udah pandemi kan gitu. Daripada gue balik, mending gue ngelakuin sesuatu lah gitu, tetap stay di musik gitu kan. Akhirnya Bandung lah gue habis lebaran kemarin ke Bandung, terus ngegarap inilah semua
sampai sekarang si Makono gitu. Tapi by the way, lo lebaran di sini kasihan banget ya. Berarti nggak bikin ketupat, nggak bikin opor. Kebetulan gue waktu itu lebarannya di Jakarta. Di situ setelah gue tanya nyokap, gue punya keluarga di situ. Satu-satunya di Jalan Otista itu gue punya keluarga. Iya jadi kan mah Ical nggak pulang ya hari ini gitu. Lebaran tahun ini. Kenapa nak? Ya mau ada pengen masih ada sesuatu lah gitu yang pengen dieksplor lagi di musik gitu. Terus gue tanya, kita punya keluarga gak semua di Jakarta? Bentar enak kan? Entah nyari-nyari info apa gitu ternyata ada gitu, ada. Jadi kayak adiknya yang gue, sepupunya atau gimana gitu pokoknya. Gitu Soalnya jauh lah ya. Lebaran di situ. Yang awal-awal tuh datang kan gue kayak keluarga saya. Iya. Iya benar jadi Tapi gokil sih maksudnya. Anjir yang tadi nggak kenal gue kok lebaran di sini gitu kan. Iya maksudnya udah jarang kontekan kan udah kayak hampir nggak pernah. Gue ke Jakarta juga baru berapa kali gitu. Ternyata ada keluarga ya udah. Lebaran sama keluarga. Tetap ada Tapi keluarga. privilege perantau sih. Maksudnya kayak gue juga kan bukan asli Bandung kan. Gue Palembang. Oh. Jadi kayak gue kalau misalnya kayak nemu orang Palembang lagi, oh gitu galau, bla 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 bla. Gitu galau. Di traktir makan. Oh. privilege orang perantau tuh selalu ada gitu dimanapun. Yeah. Apalagi kalau misalnya yang emang nemu yang teman-teman sama-sama sedaerah gitu kan, Yeah, pasti dapat bantuan gitu. Iya sih benar sih. Nah, tadi udah bahas. Tadi udah bahas si Slap It Out, Games, terus 510. Nah, sekarang kita pengen nanya nih, pandangan seorang Ical soal tato. Berhubung ini kan Huffle Puff Ink kan. Oke, Kita oke. tato studio nih harus bahas tato dong. Oke. Gimana pandangan seorang Ical tentang tato dan kapan pertama kali ditato tuh? Oke. Menurut gua apa ya? Tato itu ya seni aja sih menurut gua. Seni yang diukir di badan kita, gitu-gitulah. Gue mikirnya seni gitu, udah cukup sampai di situ. Seni. Nah, seni menggambar gitu kan. Iya. Cuman di kulit gitu. Dan jadi kalau balik gue pertama kali tato dan kenapa pengen tato itu ya setelah gue yang nggak kelar itu kuliah kan. Nah, gue mendedikasikan diri gue sebagai musisi. Akhirnya gue tato lah diri gue. Awal pertama di sini nih. Ini antivirus madap. Kalau kurang tahu ini Google Drive juga bisa. Ya tato pertama iseng di sini gitu dulu ngetes. Terus nyokap nanya kan, itu apa? Gue bilangnya tato ini tato temporer. Yang pakai apa sih? Pakai lo tau Tanco. Udah pakai tanco. Pakai tanco mah. Oh rapi juga ya kata mama. Rapi juga ya. Iya betul. Tapi makin lama Kok nggak hilang nak ya? Iya mah. Apa tebelin mulu gitu bilang ya udah. Oke, berlanjut lah gitu. Jadi ini udah kayak udah bodo amat lah gitu sama ini gitu. Si nyokap kan. Terus akhirnya gue pengen nambah. Nah, jelas pasti. Di mana ya yang nggak bakal dinotis? Iya. Nggak bakal dinotis. Di dada. Gue tato langsung di sini lama serigala. Ya di sini sama ya di sini sih juga ada. Anjir di perut gua kan sakit gila. Ya gue nggak tahu. Gue namanya ini ya masih berapi-api ya. Berapi-api. Tato lah apa sih? Nangis juga tuh. Pas yang di sini sih agak perih gitu kayak berair mata. Enggak bang, lanjut. Tapi serius makanya kayak kita tuh ada jokesnya tukang tato tuh istilahnya kayak lu kalau misalnya best di tato mending minum pil KB. Hah? Kenapa minum pil KB? Soalnya tato-tatonya beranak. Karena emang gitu. Karena emang maksudnya tato tuh naginya tuh dari sisi ini ya loh, kayak gue tuh kalau kayak gue pribadi gitu kan melihat tato itu sebagai satu ekspresi diri kan. Oke. Kayak wah ini kayak ada message yang belum gue sampaikan nih. Gue pengen sampaikan ke kulit gue nih. Gue pengen ini nih. Belum suara mesin tato itu yang bikin orang gila. Ngerti. Iya sih. Terus meaning dari setiap tato lu tuh apa sih? Kalau ini awalnya
iseng ya. Iseng. Kalau yang ini iseng. Ya. Cuman kalau ini ada meaningnya. Ini jadi serigala sama bulan sama matahari. Jadi serigala itu merepresentasikan gua gitu. Gua lone wolf. Lone wolf, oh I see, gitu ya sih. Lone wolf yang selalu dilindungi nyokap dan bokap gitu. Makanya kayak ya di setiap hari gua bulan dan matahari itu selalu berputar gitu, selalu bergantian kan. Jadi itu yang apa namanya? Ya maknanya kayak gitu lah sebenarnya. Lone wolf. Jadi dalam sih dia. lumayan sih. Akhirnya kan ya beneran lone wolf juga kan, gua sendiri di sini ke Bandung gitu kan. Gak ada temennya, ya udah. Enggak, lu sekarang punya teman banyak Iya. banget gila. Ada Castles, ada Hufflepuff, banyak, ada Cikal juga. Seru. Bapak Cikal tidak akan berkomentar. Oh tidak sepertinya. Terus kayak kan kita nggak bisa menampik bahwa sebenarnya tato itu kan banyak banget stigma negatif yang berkembang gitu kan. Kalau dilihat dari backstory-nya dari si sejarahnya si tato itu pun kan karena dulu tuh orang tuh ditato tuh sebagai buat nandain lah, oh gue pernah di penjara nih, bla 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 bla. Nah artinya kan di situ banyak stigma buruk yang berkembang tuh. Nah cara lo ngadepin stigma buruk yang nempel dan melekat sama tato tuh gimana? To be honest, gue nggak sampai ngulik sampai situ ya. Maksudnya tentang tato itu kayak gimana. Soalnya di pandangan gue, ya tato itu seni gitu. Mau gimana pun. Dan ya menurut gue juga hidupnya di seni gitu kan, di musik kan. Dan apa ya, nggak gimana sih tentang stigma kayak gitu. Yang orang-orang terdekat lu kayak keluarga lu gitu kan, kayak lu gimana ngejelasinnya ini gimananya? Oh ya sebenarnya apa ya, balik lagi ke meaningnya sih. Gue kayak gini ada maksudnya gitu, bukannya kayak kecuali yang ini ya, ini gak ada maksudnya nih. Ini emang buat gaya-gaya doang. Ada maksudnya gitu, jadi kayak ya gue nggak jauh dari musik nih. Gue bakal hidup dan stay di musik terus gitu sampai seumur hidup gue gitu. Begitu juga tato ini, seni ini gitu, seni ini bakal dihidup seumur hidup gue gitu. Jadi ya nggak gimana sih sebenarnya. Gue seni lah pokoknya, tato bodo amat sama omongan orang kayak gimana. Dan kalau keluarga juga awalnya ya kaget aja gitu. Apalagi nyokap, gue ketahuannya pas tidur lagi kecapean habis manggung. Gue habis nge-gigs kan di waktu itu di Palangkaraya tahun berapa ya, 2015 lah gitu. Kecapean gue tuh kenapa ini gak bisa ketahuan? Soalnya gue tuh tipe yang kalau mandi cuma pakai celana dalam, kaosan, handuk di sini. Nah, jadi nggak akan ketahuan kan? Gitu terus tiap hari udah itu gue ini nggak ketahuan tuh kayak 2 tahun gitu. 2 tahun nggak ketahuan. Setelah selesai manggung itu kecapean gue biasanya tidur tuh pakai meluk guling gitu kan, biar ini ketutup nih, nggak ini. Kebetulan malam itu saya terlalu capek sehingga nggak sempat nyari guling, nggak sempat apa, tiba-tiba langsung tidur aja, dan ini keangkat dikit gitu. Terus kerasa kan, maksudnya nyokap langsung kayak apa nih, langsung dibuka gini gitu, kayak gue langsung yang merem gitu, melek gitu, tidur. Pas paginya itu kayak serasa lu pengen, udah gue pengen bangun aja. Iya, gue pengen kayak mau tidur selamanya nih kalau misalnya gak mau bangun, malu, takut gitu. Nah terus bangun, nyokap cuma nyeletuk sambil nyuci baju. Badannya digambar ya, iya mah. Gue bisa bilang gitu. Ya gitu sih, nggak yang gimana lah gitu, nggak yang dimarahin bener-bener dimarahin, nggak. Soalnya nyokap juga tahu gue di seni juga kan, dan nyokap juga dulu suka nyanyi juga gitu-gitulah, pokoknya yang nggak jauh dari seni lah. Artinya nyokap lo tuh bukan tipikal orang tua yang konservatif gitu ya? Sama sih kayak gue juga tuh waktu awal-awal ditato kan, gue bikin tato yang pain ini kan di sini kan langsung kelihatan pain sakit rasa sakit lo membuahkan kreasi pak, bener nggak? Gimana aja tato? siap. Jadi kayak pas sebelumnya gue minta izin kan, mah abang pengen ditato bla 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 bla, jangan dulu bla 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 bla. Ya biasa sama orang tua kan. Akhirnya gue maksain ya besok ditato, gue bikin tato. Begitu gue balik, gue ngomong lagi kan, nanya lagi,
Mam, abang pengen ditato gini, masih ceramah lagi yang sama. Akhirnya gue tunjukin kan, ini udah bikin. Komennya dia apa cuman, aduh. Oh gitu, Aduh terus kayak, aduh. Ya akhirnya maksudnya gue terus sampai sebadan. Oh berarti ini aduh gitu. Iya, tiap gue bikin, aduh gambar baru, aduh gambar baru. Tapi pernah sih gue kayak dimarahin kayak, kamu mau sampai kapan itu balon ngoreng, mau sampai mana? Ya kayaknya semua. Jadi kayak kalau gue pribadi sih nganggap tato tuh apapun pikiran orang tentang tato, apapun stigma yang berkembang di masyarakat gitu. Intinya yang pengen gue sampaikan sih kayak tato tuh lebih kayak cuman bentuk ekspresi seseorang sih. Setuju. Apa yang mungkin dia pikirin, apa yang mungkin dia rasain, ataupun ada message yang pengen disampaikan gitu kan di tato. Ya selain itu kan emang karena fashion aja. Ya kita cuma menganggap tato itu sebagai fashion, bukan lebih gitu. Iya benar. Setuju. Dan waktu awal-awal tuh kayak lu pernah kayak sampai mungkin misalnya nih kayak di lingkungan lu tuh, wah lu jadi tatoannya begitu dijauhin segala macam. Lu pernah mengalami fase itu nggak? Enggak, gua nggak pernah. Kebetulan teman gua malah kayak, wih tato, tambah lagi, malah digituin, malah dicengin. Apa ya? Lingkungan gua juga emang Mendukung ya? Bukan mendukung juga sih, kayak ya mereka bodo amat lah gitu. Yang penting itu urusan lo sama diri lo sendiri, lo tanggung jawab sendiri gitu. Dan gitu juga, gue juga gitu ke teman-teman gue gitu, mau mereka ngapain gak apa-apa gitu. Ya at least mungkin buat kita yang beragama yang menganggap tato itu dosa ya, at least kita we choose our sin gitu, sin gitu. Iya benar. Ini kan cuma kita sama yang di atas yang tahu kan. Benar. Karena jadi akhir gitu. Siapa tahu kita di surga paling keren tatoan gitu kan? Gak tahu kan? Iya kan? Kita beda sendiri gitu kayak, lu keren banget. Iya. Sambil lu jangan sambil megang buah kuldi itu. Iya kan, siapa tahu di surga paling keren kan? Iya. Jadi keren banget kan. Iya, at least kalau mau masuk neraka ya kita beda sendiri lah ya. Iya, begitu nggak apa-apa. Astaga, ini bercanda ya. Bercanda. Jangan gitu. Sebenarnya saya pengen bahas lebih dalam lagi, tapi saya takut dikejar fans saya. Nanti aja di samping. Oh iya. Terus cek. Sebenarnya kayak event ini pun yang pengen gua sampaikan itu kita ingin memberikan contoh buat kayak teman-teman yang kayak mereka tuh bertato tapi mereka tuh minder, nanti takut gak bisa kerja segala macam. Ini loh maksudnya yang pengen kita sampaikan tuh, ini loh kita tuh punya teman-teman yang cek aman. Ini loh kita tuh punya teman-teman yang emang mereka tuh bertato tapi mereka tuh punya karir yang settle gitu. Mereka punya perjalanan yang luar biasa, punya pencapaian yang luar biasa gitu ya. Artinya sebenarnya kalaupun kita bertato atau enggak, artinya kalau kita orangnya kreatif seharusnya bisa dong kita mencapai posisi puncaknya di karir masing-masing. Ya, benar. Gitu. Ya, soalnya ini cuma sekedar gambar gitu. Iya. Kenapa sih gitu kayak? Yang penting mah tetap aja jalanin apa yang lo bisa gitu kan. Kreativitas nggak ada batasnya, nggak ada batas gara-gara cuma tato lo tiba-tiba minder gitu. Menurut gua jangan sampai kayak gitu. Karena banyak banget nih teman-teman kita di luar sana yang emang ya gitu, mereka tuh karena ngerasa punya tato, mereka tuh ngerasa lapangan pekerjaan sedikit. Masih ada lapangan bola kan? Masih ada lapangan basket, santai aja. Dan kenapa Anda tidak membuat lapangan pekerjaan sendiri? Iya. Iya benar. Kayak si Cika contohnya kan. Iya. Kita juga mau buka sesi tanya jawab kali ya buat yang cek. Mei, aman Mei. Santai dong Mei. Kita juga mau buka sesi tanya jawab buat teman-teman yang ada di sini. Ada yang mau tanya sama Ical, dan yang buat yang berani nanya pastinya kita kasih kaos dari Castle nih. Wih. Tepuk tangan dulu dong buat Castle. Buat jadi takut ya. Ada yang mau nanya? Ada yang mau bertanya di sini? Ada yang punya berkeberanian untuk bertanya?
Boleh teteh cantik itu boleh maju teteh. Kakak cantik itu mah siapa? Itu tadi teteh kan. Teteh dia nggak mau nanya, dia mau mesen tadi. Oh, iya. Ada yang mau nanya? Mau nanya? Boleh sini teh gabung sama kita teh. Di tas mana? Oh, Nggak ada. di sini dong teh gabung sama kita. Oke. Wih, jam. Biasa kok. Waduh. Asa inframe ya? Tapi Anda tipikal yang bucin ya? Lumayan. Tenang, ini cuma tamu kita aja. Boleh kenalan dulu siapa namanya teh? Salam kenal, saya Clara. Clara. Terus ngapain? Iya, katanya kan mau Oh iya, nanya-nanya. Bapak MC ya. Cek oke. Yang ini nih, oh enggak. Ini tadi kan ngomongin soal tato ya, ya. Iya, nama lapangan basket. Oke, lapangan basket. Pertanyaan apa yang lapangan basket? Enggak, ini kan dengar-dengar kan ini bintang tamunya malam hari itu kan singer katanya ya. Nah, Yes. ya vokalis. Ini tuh mau aduh, sensitif banget kayak aku. Ini mau nanya, kalau misalnya untuk jaga suara nih, kebetulan kan akang nyanyinya bukan nyanyi yang slow melo gitu ya, Nah, ini kan kebetulan aku tuh masih belajar nyanyi gitu ya, belajar nyanyi. Nah, gimana sih cara jaga tata suara? Apalagi nih kalau akang sendiri kan, sorry ya, sering mungkin minum atau apa, bagaimana mungkin ya? Iya lagi. Iya. Itu kan pasti suara cepet habis kayak gitu kan. Apalagi kalau misalnya kegiatannya tuh banyak banget. Itu gimana sih cara jaga totalitas? Itu yang pertama. Anakan ya pertanyaannya. Oke, boleh. Sama yang kedua kan tadi kan ngomongin soal paradigma tentang tato ya. Yes. Kalau yang menurut aku tadi kayaknya ngobrol lebih ke umum. Ini mah untuk yang aku tanyain soal cewek ya, cewek tatoan. Nah, aku mau nanya nih, menurut pendapat AA sendiri, cewek yang tatoan itu gimana? Karena kan kalau tadi jawabannya sesimpel buka lapangan pekerjaan, benar gak sih? Nah, tapi kan nggak cuma sampai di situ. Ini untuk yang sesimpel-simpelnya gitu. Kalau misalnya menurut AA sendiri laki-laki gitu, kalau ngeliat cewek tatoan kayak gimana gitu? Karena menurut aku kayaknya orang-orang masih apa ya, underestimate banget sama aduh cewek tatoan tuh kayaknya baong gitu ya. Aduh cewek tatoan tuh kayaknya mah kayak aku gitu, misalnya tatoan di sini detik aja, yang di sini jangan dilihat ya. Yang di sini aja orang tuh kayak aduh kalau memperkerjakan si Clara mah kayaknya gimana ya. Nah kayak gitu. Mas A sendiri nih, kalau misalnya A sendiri punya lapangan ataupun belum menciptakan sebuah lapangan gimana? Pertanyaan. Kritis ya. Pertanyaannya teknis sekali ya. Mohon maaf teteh, bajunya size apa? Ini tuh aku pakai yang teing apa ya kita ML ya teing. ML. Mobile Legend. Boleh minta dulu dong kaosnya? Enggak dipakai sekarang kan? Ya enggak, ini simbolis aja. Terima guys. Aduh, saya thanks dulu dong buat Castle. Thank you Castle ya, nanti aku posting. Asik. Makasih ya teh buat kembali lagi ke mejanya. Ya. Terima kasih, thank you pertanyaannya. Jangan ambil panggung saya. Ntar nyalain rokok dulu. Iya nggak perlu, gue juga pengen rokok anjir dari tadi gila. Ini gue mau jawab sedikit deh kayaknya. Ini mah ini aja ya. Dikit aja kayak pandangan kita untuk cewek yang tatoan. Intinya mah satu teh hot. Itu satu. Yang kedua, kita ke surganya keren juga bareng pasangan. Paling keren. Nggak gimana sih kalau menurut gua, ya cewek tatoan tuh apa ya? Ya hot, kayak kita lo tadi sih hot gitu kan, kayak Sangingin gitu kan. Kayak kok jadi panas awalnya gitu kan, jadi kayak nggak gimana sih kalau menurut gue pribadi sih tentang cewek bertato. Jadi itu kayak apa ya, gue tuh nanggepinnya kayak sama kayak gue juga gitu. Dia kan sama-sama nih kita manusia gitu kan, nggak ada gimana gitu ya, nggak gimana emang terserah dia mau ditato, itu hak dia gitu. Mungkin itu ada arti tersendiri, kita nggak tahu kan gitu. Jadi ya
nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak gimana kalau gue. Pertanyaan nomor 2 sudah terjawab ya dari Ical. Pertanyaan yang pertama tuh tadi yang kita karena kita ke distract sama cewek tatoan dan mau bahas yang kuat segala macamnya. Oh iya, dasar laki-laki. Iya. Yang gimana cara lu ngelawat vokal segala macam nih sebagai gitu kan lu teknik vokal lu tuh kan kayak scream gitu kan, terus ya kayak habit. Ya let's say habitnya rockstar tuh kan mungkin di pandangan orang tuh tidak sehat di pandangan orang. Gimana tuh? Untuk menjaga tips untuk nggak jadi. Untuk menjaga, kalau gue sih pribadi apa ya, yang pasti istirahat yang cukup sih, istirahat yang cukup. Terus kayak sebelum perform, gue kayak ngelakuin warming up gitu, kayak gitu-gitulah. Pokoknya biar ininya vokal ya. biar anget lah gitu kayak tenggorokannya. Terus ya kata orang juga jangan makan gorengan gitu. Gue makan kok semuanya. Makan gorengan suka banget gue. Malah licin Apalagi ekstrim ya. Iya, kayak bala-bala. Aduh, bala-bala. Enak banget gitu pakai cengek. Ya nggak apa ya? Nggak ada hal yang pasti itu di mana-mana pasti istirahat yang cukup lah. Menurut gue itu paling ini udah istirahat yang cukup aja sih. Terus kalau udah kayak mulai radang atau itu ya jangan minum yang dingin atau gimana gitu, minum hangat gitu, teh hangat, jahe gitu sih. Gua nggak ada yang gimana banget gitu kan. Tapi olahraga masih jalan gitu nggak sih? Wah, olahraga kalau yang sekarang di 510 kemarin jogging gitu aja sih. Soalnya gue nggak tahu gue mau ngajakin main basket siapa, makanya nih temen-temen kalau ada yang main basket ajak gue lah gitu. Maksud gue pengen sih main basket sama lo, tapi gue nggak yakin lo bisa menang dari gue, Cal. Wih, bahaya nih. Siap. Oke, buat Teh Clara pertanyaannya udah kejawab ya. Iya. Buat teman-teman yang lain ada yang mau nanya lagi nggak? Ada yang mau baju? Ada yang mau nanya lagi nggak? Dapat baju lo dari kita lo? Ya, udah pada kanek kayaknya. Udah kanek semua. Udah pada kanek semua gitu katanya ya. Udah pada anak-anak semua ya. Nah, karena di sini tidak ada yang bernyali ya, Cal, buat bertanya kepada seorang Ical nih, parah nih gue. Cek. Aduh, Mik, aman? Aman. Oke. Kita lanjut ke Q&A di Instagram lu kali ya. Wih, boleh. Coba. Oh, yang kemarin bikin ini ya, kini ya? Yoi. Boleh. Kita pilih 3 pertanyaan dari Instagram lo, terus nanti gue baca 3 pertanyaan dari Instagram siapa Pak. Oke. Bentar. Kita pilih dulu ya. Nah. Banyak banget ya yang lumayan. Oh gila. Tapi sebenarnya kebanyakan yang konyol-konyol ya. Iya, ini kapan dari Tito @sastrod, kapan mau rilis lagu religi Bang? Mantap. Yang mana ya? Coba pilih. Coba gue yang pilih ya. Ya, coba. Bahwa lo gak ada rencana pakai baju kebaya segala macam. Halo. Alasan masih hidup sampai saat ini. Mohon maaf kepada Gia_AR. Pertanyaannya, alasan masih hidup sampai saat ini? Ya karena makan lah, goblok. Astaga. Ini nih kayak ini. Ini keren nih. Lebih ke teknikal sih. Technical, death metal. Enggak, salah. Mana tadi? Bentar. Kok kapan kawin sih? Astaga. Tapi itu boleh juga dijawab. Bentar. Ini. Dari Zulfa_Faidul. Durasi screen terlama berapa menit, Bang? Maksudnya kayak non-stop gitu? Iya mungkin. Nggak tahu. Nggak sampai semenit sih, paling berapa detik ya? 15 detik mungkin? 15 detik lah. Maksudnya screen terlama kayak gitu kali ya. Berapa menit gila? Terus dari Tadoriski TRTN apa lagi? TADORISKYRTN, pokoknya itulah ya. Spill nama teknik vokal lu dong, Bang. Itu apa ya? Gua enggak Indo bahasa seru nih. Iya, gua enggak
nggak terlalu ngulik ya maksudnya jenis-jenis vokal, jenis-jenis scream vokal gitu. Tapi gue pernah dengar namanya itu false chord. False chord. Ya. Apaan tuh bang? Waduh. Oh, gak apa-apa teh. Aman teh. Oke, lanjut Cal. Sampai mana tadi? False chord. Oh iya, false chord. False chord. Terus ada juga yang bilang yelling, ada yang bilang apa ya? Ya soalnya screamnya tuh scream terus ada nadanya gitu kan? Iya. Ya kayaknya yang paling make sense menurut gue sih false chord itu deh. False chord. Ya. Udah kejawab ya tadi dari Tadora. Iya. Ya. Kita cari lagi. Nah, ini pertanyaan yang sangat menjebak dan berbahaya dari Andika Munif. Oke. Misal ada jadwal manggung bareng di jam yang sama juga, pilih Kills atau 510. Wow. Waduh. Buat Andika Munif, terima kasih pertanyaan Anda sangat menjebak. Waduh. Bentar. Rokok dulu kalian. Rokok dulu. Minum dulu biar santai, biar Kalau sampai kejadian kayak gitu yang gua pilih panitia sih. Ya, panitia mikir kok bisa-bisanya bikin kayak gitu. Serius dong, Cal. Toh sekalian aja di featuring ya kan. Ya tapi pengapainnya mau featuring vokalisnya sama. Iya. Jadi apa ya? Kalau untuk pilih gua belum bisa jawab sih, soalnya belum kejadian. Nanti bakal terjawab setelah itu kejadian lah gitu. Gua belum gak bisa jawab kayak gitu. Tapi intinya cinta lo buat Kills dan 510 itu sama ya, nggak ada beda-beda. Kills itu adalah band yang narik gua di saat gua terpuruk waktu itu kan, yang gua bisa sampai mikir kayak wah PNS saya kali ya gitu-gitu. Kills narik gua belum musik lagi gitu. Jadi terus 510 juga lagunya gua banget juga gitu. Jadi sosok lah sama lah, nggak ada yang gimana-gimana. Nah ini juga nih satu lagi pertanyaan terakhir dari Q&A-nya Ical ya. Oke. Dari David Rizky _X, apakah bakal ada reunion Slap It Out original personel? Kalau gue sih pengen, gue tetap nunggu mereka kalau misalnya tiba-tiba main ke Bandung atau ke Jakarta, kalau mau ngeband ya reunian gitulah, gue open banget sih, pengen aja. Dan itu maksudnya kayak ngebuka memori lama gitu. Iya, banget sih ya. Maksudnya ya dulu kan bareng-bareng nih gitu, saat ketemu lagi ya kenapa nggak manggung bareng lagi gitu, seru aja. Oke, kita sekarang buka Q&A dari yang Hakopap ya. Oke. Dari Ismail SHLH mau nanya pertama bikin tato di mana dan yang membuat tertarik buat ditato itu kayaknya udah terjawab kali ya dia. Udah terjawab ya. Tapi misalnya dia Semadaf nih. Semadaf. Tato pertama gue. Antivirus. Tapi tidak berguna. Saya tetap kena corona. Oh ini nih dari Hey Ebun, pengalaman unik saat manggung bang. Wah ini seru nih. Pengalaman unik saat manggung. Oh di ini kesetrum. Kesetrum. Gue pernah kesetrum di waktu main di Palangkaraya. Karena gue nggak pakai sepatu, gue lupa bawa sepatu atau kalau nggak salah basah deh sepatu gue gitu. Iya, gue kan dulu apa ya, nggak yang ngulik tentang teknis di panggung gitu ya. Jadi pede aja gue gitu, kayak ya udahlah itu apa nyeker aja gitu manggungnya gitu, nyeker gue. Pas megang mic, ada kayak gitaran ilahi gitu. Kok serem ya gitu gue bilang. Akhirnya kayak pakai alas lah gitu gue pegang ininya kan. Tapi saat singelong gitu sama penonton pas gini nyetrum gue sama penonton itu. Itu seru banget sih. Kocak banget kayak bang nyetrum bang katanya. Iya sama gue juga nggak pakai alas kaki nggak pakai gue. Itu sih paling unik sih menurut gue itu. Iya. Ada lagi nggak kayak misalnya lo ngapain ya pakai atau misalnya kayak lu dapet penonton yang rese gitu apa gimana? Kalau penonton yang rese sih gua
sejauh ini belum ada sih, belum ada yang kayak gitu, maksudnya yang sampai entah ngelempar apa gitu kan, belum ada sih. Cuman gue nyaksiin itu ada, main teman gue pernah dilempar sendal. Pernah. Terus apa lagi ya? Lumayan banyak sih, maksudnya kayak telat datang gitu-gitulah, kayak udah diburu-buruin gitu kan. Gue salah jam, salah set alarm gitu, tiduran gitu-gitu. Yang lainnya udah di atas panggung, gue masih baru bangun gitu. Pernah tuh, itu waktu di Palangkaraya sih. Kalau udah maksudnya bikin sama Paiwan, gue lebih ke gue enjoy. Soalnya kan ke kota-kota nih gitu, kayak gue malah nyari kuliner-kulinernya gitu-gitu. Walaupun tetap santai juga ujung-ujungnya. Iya. Lu kan ibaratnya dulu tuh ada cerita, orang Kalimantan sama Bandura bla 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 sejarahnya gitu ya. Yang entah gue juga maksudnya bodo amat sih gitu. Tapi lo orang Kalimantan doyan sate gimana ceritanya? Awal mulanya gimana ya? Ya gue tuh tipe orang yang apa ya? Bodo amat sebenarnya. Itu masalah yang itu, tapi kan udah damai kan? Ya udah gitu. Gue bahkan di handphone gue ini gue punya ada berapa kotak itu ya? Tukang sate ya? Iya, gue selalu nge-save kalau ada kontak, kalau ada sate yang enak, misalnya di yang gerobak sih, gue lebih tipe yang gerobak itu pinggiran jalan gitu. Kalau ada yang enak, gue langsung minta nomornya pasti. Gue ada kayak 12 apa gitu. Di Bandung ada juga, banyak gue nunggu sate enak. Anjir, ini fun fact-nya seorang Ical ya. Iya. Oke, next dari underscore Hanindio. Apakah Ical seorang cat lover? Nggak terlalu, kadang bete juga gitu. Soalnya kucing tuh kadang ngeselin tau, kayak dia udah kita kasih makan, tidur, terus ninggalin kita gitu aja. Kayak lu anjing sih gitu, kayak gue udah petting lu kan, udah gue kasih makan gitu-gitu kok lu cabut gitu aja gitu. Ngeselin tau kayak gitu, sering banget gue, jadi gue nggak terlalu, cuman gue bisa lah gitu. Artinya at least lo bukan tipikal orang yang kayak pelaku animal abuse gitu ya, karena gue pribadi mengutuk para pelaku animal abuse. Sama, gue juga nggak setuju sama kayak gitu, janganlah. Anjing kalian. Dari DMS JBS, betah mana nih, Kalimantan atau Bandung? Betah Bandung. Betah Bandung, kenapa? Tiris pisan. Awewe oke nya nggak ada nahan. Enggak. Nah, bucin lo lah. Enggak sayang. Nggak bercanda, buat pacar Ical bercanda. Itu berarti tadi udah 3 pertanyaan ya, satu lagi. Boleh. Dari seseorang yang nggak akan gue sebut namanya, apakah Ical senang di-compare dengan Oli Samping? Itu kayak kenal gue siapa? Kayak kenal siapa yang nanya. Awalnya sih kayak gimana ya? Kayak mungkin risih itu ada juga sih ya. Maksudnya kayak terus-terusan gitu. Cuman makin kesini gue mikir lagi kayak kalau gue sampai di compare sama vokalis band luar berarti wah gue keren dong gitu. Maksudnya kayak ya udah gue ambil aja itu semua. Maksudnya gue terima semua omongan itu akhirnya sekarang. Jadi kayak ya silahkan gitu, nggak apa-apa gitu. Terus itu benar sih, kayak gue pribadi ngeliat yang gue lihat dari teknik vokal segala macam gitu ya. Dia lebih keren daripada Oli Samping buat teknik vokal, tapi soal karisma Dean yang bilang. soal karisma gue katakan itu bukan saya. Enggak, bukan berarti gue nggak senang sama Oliver, cuman gue juga seneng banget sama si Bring Me The Horizon gitu. Cuman untuk sekarang ini kalau ngeliat dari performance-nya Oliver tuh udah agak menurunnya, mungkin karena faktor usia juga kali ya. Maybe. Udah segitu aja kali ya, mungkin segitu aja kayaknya. Kirain ada yang lebih gimana gitu. Ada pertanyaan lagi? Kayaknya udah pada kanes semua sih di sini. Udah pada kanes semua nih. Jadi udah pada soju, udah pada ini. Iya. Kita sudahi terus kita ikutan. Yoi, kita party dulu cuy. Oke, sekian dari kita. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan buat teman-teman sekali lagi kita mau ngingetin di sini. Buat teman-teman yang penasaran, kita ada di mana sih? Kita itu ada di Jalan Kemuning nomor 8, tepatnya Hayden Beer Backyard. Ini teh kopi. Dan di sini tuh nggak cuma ada bir, nggak cuma kopi, ada makanan juga dari si Carbs & Co, ada dari Hayden Kitchen segala macam gitu kan. Jadi buat teman-teman nggak mungkin kalau misalnya nggak nongkrong di sini. Gue kayak di bawah.
Ah, bercanda aja lo. Sorry. Tapi Soalnya seru gue, sih. pengen buru nih, pengen ikutan kane juga gimana? Kita lanjut party aja kali ya. Oke. Sekian dari kita. Mohon maaf bila ada salah kata sekali lagi. Selamat malam. Selamat malam, thank you. Bye.